takkan. Besar setiamu Tuhan di Yesus Engkau Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar kasih-Mu. Besar rahmat-Mu. Kau berikan anak-Mu untuk jadi juru selamat dunia. Yesus Kau juru selamat. Tiada jalan lain menuju kepada Bapa selain pada Yesus Kristus. Yesus tidak ada di muka bumi ini, tidak ada di kolong bumi ini nama lain selain nama Yesus yang daripadanya ada keselamatan. Kau Yesus pengharapan kami Tuhan. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kami Tuhan. Ya Rama-Rama Sikatara Lama-Lama Sekara. Kau Yesus Juru Selamatku. Yesus pengharapanku sampai selamanya. Yes, Lord. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Amin. Dalam janji-Mu. Amin. Kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan.
besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tidak akan pernah berpaling, Engkaulah juru selamat kami sampai selama-lamanya Tuhan. Tidak ada nama lain di muka kolong bumi ini di mana ada satu jalan keselamatan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami untuk beribadah. Kami mempersembahkan hal yang terbaik atas apa yang kami miliki kepada Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara atas ibadah kami. Berkati rekan-rekan kami yang ada di rumah, yang mendengar melalui Zoom Tuhan. Kami percaya suara dari tempat ini juga terdengar dan mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kemarin saya lihat reelsnya di Instagram gitu kan. Jadi saya share ke Bang Roy gitu kan ya. Jadi tentang kekristenan progresif saudara. Jadi pastikan bahwa orang-orang yang kita layani memiliki satu dasar yang kuat. Karena luar biasa itu kekristenan progresif. Jadi bukan luar biasa, maksudnya cara dia istilahnya mempromosikannya. Jadi saat itu ada satu pendeta, ceritanya di surga. Jadi di surga terus ada datang agama Katolik gitu kan ya. Dia bilang silakan, ini kan di surga ceritanya. Katanya ini kan dianya, silakan masuk ke kamar nomor sekian, nomor berapa ya? Nomor 16. Tapi diem-diem ya, karena nomor 8 ada orang Kristen katanya gitu kan lah. Kemudian sudah datang lagi yang kedar, dia bilang, masuk kamar nomor 24. Saya nggak ingat nomornya berapa, pokoknya intinya gitu. Tapi diem-diem ya katanya, jangan ribut. Karena nanti kalau ketahuan nomor 8, mereka ribut gitu kan ya. Sudah. Kemudian datang yang Buddha apa Konghucu gitu kan ya, atau agama lain, dia bilang, oh kamu masuk kamar nomor 42. Tapi diem-diem ya katanya. Karena nanti kalau ketahuan yang nomor 8, nanti mereka protes gitu kan ya. Jadi langsung dari situ di akhir itu, seberapa kita percaya bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu di dalam Yesus. Kekristenan progresif mengajarkan bahwa semua agama boleh masuk surga. Jadi seolah-olah jangan GR lu jadi orang Kristen, lu kenal sama Yesus, semua orang pasti akan masuk surga. Itu saudara luar biasa. Maksudnya luar biasa bukan apa? Cara mereka menyampaikan hal itu. Banyak jalan menuju Roma, itu benar. Diituin sama mereka seperti itu, dan saya bilang, kalau ini dilihat sama orang-orang muda, dia bilang, masih banyak aja kok. Jadi ceritanya kita yang sudah ditebus ini, yang kegeeran bahwa kita masuk surga. Tapi berarti kalau kita terlalu GR, berarti sama seperti Paulus bilang, kita dibilang pendusta. Karena apa? Ngapain saya menderita? Ngapain saya harus miskin? Ngapain saya harus jaga kesaksian hidup saya? Kalau saya, semua orang kok masuk surga, jalan cuma satu. Di mana di kelas dasar 1 ada keyakinan akan keselamatan, keyakinan zaman doja, keyakinan, jaminan. Di mana? Ayo Bapak Ibu, mungkin nanti saudara akan melayani orang-orang muda. Pastikan bahwa jalan satu-satunya adalah hanya di dalam Yesus. Karena kekristenan progresif ngajarin itu saudara. Seolah-olah kita ini yang kegeeran karena kita terima Yesus. Kita ini yang kegeeran. Seolah-olah di surga itu Tuhan bilang sediakan tempat. Tapi barang siapa yang berseru Tuhan yang melakukan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, itulah. Jadi dari Instagram itu seolah-olah surga itu banyak kamar-kamarnya yang diisi oleh semua orang di dunia. Ngapain Yesus lahir ke dunia? Ngapain Yesus harus mati di salib? Kenapa Yesus harus mati situ? Kalau cuma semua orang ini masuk surga. Itu
itu hal yang sedang beredar saat ini. Pastikan murid-muridmu, anak-anak yang kau bimbing, pastikan bahwa jaminan satu-satunya adalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Enggak ada jalan yang lain. Pastikan itu. Jadi saya share sama Bang Roy, iya kata Bang Roy gini-gini ya. Siapa sih ini ya, saya sendiri ngelihatnya pendeta yang pakai tato itu ya, yang saat ceritain itu gambarannya apa sih dia apa meniru, pokoknya itu yang saat itu. Jadi kita bukan GR kalau kita terima Yesus, enggak. Bukan kita GR, enggak. Karena Tuhan bilang satu-satunya jalan hanya di dalam Yesus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, salami dulu kiri kanannya. Pagi-pagi sudah dikasih yang tegang. Nyanyi bagi Dia. Kita mau nyanyi bagi Tuhan. Kita mau angkat suara kita, kita mau serukan nama Yesus. Pastikan Yesus satu-satunya juru selamat. Kembali mau angkat pujian kita, bersyukurlah.
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sorga. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sang. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya ucapan syukur kami selalu melimpah dari mulut kami Tuhan. Karena Kau Bapa yang setia dalam setiap musim hidup kami. Dalam setiap proses hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama kami. Tidak pernah Kau meninggalkan kami. Tidak pernah Kau biarkan kami sendiri sebagai anak yatim piatu. Tapi Kau berikan kami satu penolong yang akan membantu kami untuk mengingat apa yang akan Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau mulia. Ya Ramasya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa
Bapa di sorga, Tuhan, kami menaikkan syukur kami ya Bapa untuk kebaikan kemurahan-Mu, kasih setia Tuhan bagi kami ya Tuhan. Tuhan juga memberi kesempatan kami hari ini Tuhan berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir baik secara onsite, online Tuhan, karena gangguan kesehatan atau apapun perkara yang lain. Ya Bapa di sorga, penjagaan, perlindungan Tuhan, rahmat Tuhan nyata atas saudara-saudari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami percaya lebih daripada kerinduan kami untuk kami datang bersekutu di hadapan Tuhan. Engkau mau menyatakan isi hati-Mu bagi kami, mengajari kami ya Bapa di sorga. Perkara-perkara yang sudah Tuhan siapkan bagi kami, yang sudah dimenangkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan Tuhan kebenaran-Mu ya Bapa. Supaya sungguh bukan perkara yang lain Tuhan, tapi sungguh hanya yang daripada Tuhan saja yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Demikian juga semua kami jemaat Tuhan, kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Roh Kudus yang menolong kami Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami tundukkan segala hikmat kami Tuhan, segala ego kami apapun Tuhan. Kami menanti-nantikan suara Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun yang online. Yang online siapa saja Bang Siban? Ada beberapa ya. Ya, puji Tuhan, juga yang onsite ya, online. Bapak dan Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari sama-sama buka hati ya, karena biarlah hanya Tuhan yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Perkara ini juga saya baru pertama kali membagikannya, tetapi sudah lama mendapatkannya, cuma direnungkan terus ya. Dan waktu kita doa hari Jumat kemarin, pikiran saya di sini terus gitu ya. Akhirnya saya nggak pakai topik-topik yang sudah tersedia. Saya beri judul I See the Future. Saya lihat masa depan. Ini kisahnya Simeon dan Hana gitu ya. Mari sama-sama kita membaca dari Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-38. Judul perikopnya itu Tuhan Yesus disunatkan, kemudian Simeon dan Hana gitu ya. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-38. Next ya Bang Stephen. Oke, saya baca ya, kita ikuti. Ayat 21. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. 26. Kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kita ulang di ayat 29 ya, saya ulang 29 sampai 32.
kata Simeon ini ya, waktu dia menggendong bayi Yesus, dia katakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Maksudnya biarlah saya boleh mati, kan kata Tuhan, saya nggak akan mati kalau saya belum melihat Mesias. Nah, oh Tuhan, saya sudah lihat, biarlah sekarang hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Waktu itu bayi Yesus belum ngapa-ngapain, belum dibaptis, belum bikin mujizat, belum disalibkan, belum mati, belum dibangkitkan. Tetapi waktu Simeon lihat itu karena pimpinan Roh Kudus, dia sudah bilang, cukup, saya sudah lihat Mesias, saya sudah lihat apa yang akan dilakukan oleh bayi ini di kemudian hari. Ini keselamatan bagi bangsa Israel yang mereka nantikan, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dia berpuas hati waktu itu dan dia bilang, ya Tuhan, sudah silakan kalau Tuhan mau panggil sekarang, begitu ya. Jadi dia masih melihat bayi Yesus, tapi dia sudah bersuka cita sedemikian. Dia percaya apa yang terjadi pada masa depan. Ya, makanya saya tulis I see the future. Enggak ada sih kata-kata di situ. Saya lihat masa depan. Tetapi itu ya saudara-saudaraku, I see the future. Yaitu 32, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Next, 33. Bapa serta ibunya amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabiah, anak perempuan Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 38. Pada saat itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Puji Tuhan. Jadi Hana ini kalau tadi diceritakan bahwa Simeon itu memang oleh tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ngomong ke dia bahwa kamu gak akan mati kalau kamu belum lihat Mesias. Waktu dia lagi entah lagi ngapain, dia dengar Roh Kudus bilang sekarang kamu ke bait Allah. Kemudian dia datang ke sana, ketemu dengan pasangan yang bawa anak bayi. Tiba-tiba aja dia tahu karena Roh Kudus bilang itu Mesias. Terus orang ya kan sampai hari ini banyak bangsa Israel yang masih terus menanti-nantikan kedatangan Mesias. Tapi Simeon karena tuntunan Roh Kudus dia tahu bahwa inilah bayi, inilah Mesias itu. Sampai dia bilang, ya Tuhan cukup. Saya sudah lihat masa depan. Saya sudah melihat masa depan bagi bangsa Israel. Saya sudah melihat masa depan bagi suku-suku bangsa hanya dengan melihat bayi ini. Cukup Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil, silakan. Itu satu. Kemudian Hana juga. Dia seorang nabi yang kerjanya dikatakan begitu ya. Di ayat 37. Dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Memang sedikit penjelasan keterangan tentang Hana, jadi saya perlu cari-cari sumber informasi lain dari satu tafsiran ya, bukan beberapa, maaf. Jadi satu tafsiran yang biasa saya pakai untuk belajar. Jadi lihat dia janda, tapi dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Terus dia kerja apa? Dia mau makan dari mana? Jadi dia terima apa yang dipersembahkan di bait Allah. Dia kerjanya berdoa, berpuasa di situ, dan dia melayani Tuhan di situ, saudaraku. Sampai umur 84 tahun, sampai dia meninggal, dia melayani Tuhan di situ. Jadi pekerjaannya seperti itu. Dia bukan seorang pejabat, dia bukan, ya mungkin tidak ada apa-apanya. Kalau kita mungkin ketemu dia nggak pejabat, nggak ngaruh lah ya, gitu ya. Tetapi ini yang dia lakukan, bahwa dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Apa yang tersedia di bait Allah itu yang menjadi makanannya, dan dia hidup di bait Allah.
Itulah seorang Hana, dan waktu bayi Yesus masuk, dia datang terus, dia langsung cerita aja. Dia kenal aja. Artinya Roh Kudus juga menyatakan siapa bayi ini kepada Hana, kepada Simeon, kepada Hana. Dan di ayat yang ke-33, bapak serta ibunya Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Waktu datang Simeon ngomong seperti itu, bernubuat, datang Hana ngomong seperti itu, Maria dan Yusuf gitu. Mungkin kira-kira kalau ada nyamuk gitu. Heran kan ya. Kalau contemporary English version dia bilang surprise gitu ya. Tapi kalau King James version atau Amplified Bible dia pakainya marvel gitu, marvel. Jadi ya heran lah gitu ya, kaget gitu ya. Orang tuanya sendiri tidak sadar sedahsyat itu janji-janji Tuhan yang ditetapkan untuk anak mereka, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, dan ya next bisa. Ya ini ya. Jadi ini yang saya bilang, saya harus baca kondisinya bangsa Israel, baca tafsiran. Ini Matthew Henry sangat terkenal, sering menjadi referensi untuk karena beliau ini mengomentari lah ya, disebut tafsiran untuk setiap ayat di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Paling tebal mungkin komentarnya, tafsirannya Matthew Henry ini. Nah, beliau mencatat seperti ini tentang Hana. Hana ini seorang nabi perempuan. Roh nubuat sekarang mulai saat itu, maksudnya ya, mulai bangkit kembali setelah terhenti selama lebih dari 300 tahun di Israel. Jadi kondisi bangsa Israel yang menanti-nantikan kedatangan Mesias itu 300 tahun benyem, gak ada tanda-tanda dari Tuhan. Kira-kira kayak apalah nasib kita ini? Mungkin 300 tahun menunggu, sudah berapa generasi itu kan? Kayaknya gak tanda-tanda ini. Kira-kira kita mau persiapkan regenerasi seperti apa? Kayaknya kondisinya kayak gini aja kan gitu ya. Kayak gini aja. Nah, itu kondisinya di bangsa Israel pada saat itu. Mungkin tidak diragukan lagi ia adalah seorang yang memiliki pemahaman tentang kitab suci di atas kebanyakan perempuan pada umumnya. Dan ia mengajar perempuan-perempuan muda hal-hal mengenai Allah. Meskipun masa itu merupakan masa kemunduran umat Allah, namun Allah bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Jadi pada masa-masa itu bangsa Israel yang menanti-nantikan Mesias itu sudah, bayangin 300 tahun gak ada penyataan-penyataan kayak gitu kan ya. Ini kapan ada Mesias lahir, ada bayi Yesus lahir di Bethlehem, dikejar Herodes semua, tapi nggak ada tanda-tanda lain dan mereka masih lihat gimana ya, gimana itu kondisinya bangsa Israel. Nah, kemudian Simeon, Hana mendapatkan perkara itu dari Tuhan, dan itulah nubuatan mereka, itulah yang mereka sampaikan. Begitu kondisinya bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya mau kaitkan ya dengan kondisi saat kita sedang berdoa mempersiapkan generasi untuk gereja Tuhan dalam waktu-waktu ke depan. Mungkin kita bilang, aduh generasi ini agak mungkin susah pendekatannya, kayak apa ya, baru selesai COVID kita dijauhkan satu dengan lain, masuk macam-macam, ada lagi Kristen progresif yang menawarkan nyamannya agama itu kan gitu, mending diikuti apa semua kan. Kayak apa ya gereja begini, kalau mau dibilang nggak ada ini ya, kita nggak hanya dengar di Palangka, mungkin di berbagai daerah. Biasa kalau kita curhat misalnya kondisi regenerasi di Palangkaraya begini, bisa curhat misalnya di Bandung, ujung-ujungnya sama aja. Kira-kira terus dengar dari Bandung gitu, nanti kalau evaluasi dari Sinode, ya itu Sinode juga kira-kira begitu pergumulan doanya saat ini. Ya kalau saya dengar lagi dari gereja se-Indonesia, ya kira-kira sama seperti itu. Ada satu kondisi yang ya begitu. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana sikapnya Simeon waktu dia terus intim dengan Roh Tuhan, dan dia bisa melihat pergerakannya Tuhan, dan dia bilang I see the future. Saya lihat masa depan. Sekalipun kondisi bangsa Israel hari-hari ini kok begitu-begitu saja, tapi saya bisa lihat masa depan. I see the future. Amin, puji Tuhan. Next, nah ini lessons learned. Wah, agak-agak ngedosen ya. Lesson learned. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada beberapa pelajaran ya saya mau kita sama-sama renungkan pelajaran dari kisah Simeon dan Hana ini ya. Next ya Bang Subert. Oke, yang pertama itu di Lukas pasal yang kedua 27 tadi.
Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ini Simeon. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Pertama yang kita mempelajari bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan peka terhadap tuntunan Roh Kudus dalam kegerakan Tuhan. Sekalipun kondisi yang lain seperti itu biasa-biasa aja. Oh, kayaknya secara statistik seperti ini sudah 300 tahun sekian apapun gitu ya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan di hadapan Tuhan, mereka peka dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga ya Simeon hanya dijanjikan bahwa kamu nggak akan mati sampai sebelum kamu lihat Mesias itu kapan. Tetapi dia adalah orang yang saleh, hidupnya di hadapan Tuhan, dia benar di hadapan Tuhan, dan dia dituntun oleh Roh Kudus. Sampai pada suatu saat dia bilang, ayo kamu pergi ke bait Allah, dan dia ketemu bayi Yesus di situ. Ya, waktu itu kan belum pernah dipublikasi ya, belum pernah setelah lahir bayi, seorang bayi, dia bisa lihat wajahnya ini, dia nggak lihat, dia ketemu, mungkin dia juga baru ketemu Yusuf dengan Maria di situ, ketemu bayinya, terus dia tahu, oh ini Mesias. Ya. Jadi pertama kita belajar, saudara-saudaraku jemaat Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan peka terhadap tuntunan Roh Kudus dalam kegerakan Tuhan. Tuhan terus bergerak. Ya, kalau hari ini kita tidak merasakan kegerakan Tuhan, emangnya Roh Kudus malas-malasan diam-diam? Enggak. Roh Kudus bergerak. Roh Tuhan sedang bekerja. Kalau saya tidak merasakan atau tidak mengetahui kegerakan Tuhan, jangan-jangan saya tidak dalam posisi yang menanti-nantikan Tuhan atau sedang belajar ya. Oke, bisa diklik ya Bang Stefan. Ada ya. Kita next. Bukan, mundur. Nggak bisa muncul ya. Ada satu, iya. Iya, kalau kita introspeksi, apakah saya peka mendengar tuntunan Tuhan dalam hidupku tiap-tiap hari, gitu ya? Apakah kita dengar tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau? Atau aduh hari ini saya nggak dengar. Oh sudah 1 minggu nih kayaknya saya nggak dengar arahan tuh. Emangnya Roh Kudus nggak ngomong? Pasti Roh Tuhan ngomong. Ada kegerakan-kegerakan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita sampai tidak mendengar tuntunan Tuhan, uh, introspeksi. Jangan-jangan kita tidak sedang dalam posisi menanti-nantikan Tuhan. Tidak dalam posisi seperti Maria itu di kaki Yesus gitu menanti-nantikan. Itu yang pertama ya kita pelajari dari perkara ini ya saudara-saudara. Oke, next. Yang kedua di Lukas pasal yang kedua ayat 29, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu ya, sebab mataku sudah melihat yang engkau janjikan. Ada ayat di Pengkhotbah 1 ayat 8 demikian, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, gitu Pengkhotbah katanya. Jadi mata ini pengen aja lihat, aduh kalau kayak gini gimana nanti ya perkembangannya gimana begini. Tetapi yang Simeon alami waktu dia memandang Mesias, dia memandang Yesus, dia bilang cukup, saya sudah cukup lah, nggak perlu lihat apa yang akan terjadi nanti, apa yang terjadi, saya sudah pandang Mesias, saya sudah pandang Yesus, saya sudah tahu janjimu ya Tuhan, cukup ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, saat kita memandang pada Yesus itu akan memberikan kepuasan sejati dalam hidup kita. Nah, ada introspeksinya, bisa tampilkan juga. Oke, iya. Jadi bagaimana sukacitaku karena memandang Yesus. Saudaraku, waktu kita memandang Yesus, kita kenal dia, waktu kita menaikkan pujian, penyembahan sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu kan memandang Yesus ya. Nah, apakah sama seperti Simeon dia bilang sudah puas kan? Itu luar biasa. Saya kenal Yesus Kristus. Walaupun kondisinya seperti ini, tapi saya tahu Tuhan Engkau sudah siapkan segala sesuatunya. Kita mau belajar perkara itu supaya kita menjadi umat Tuhan yang kuat, yang sungguh bisa menjadi saksi, menjadi teladan dalam hari-hari ini. Next. Oke, yang ketiga, Lukas pasal yang kedua ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Ya, melihat, memandang Yesus itu berarti melihat masa depan, berarti melihat harapan, melihat kemenangan,
melihat kehidupan. Waktu kita berinteraksi, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Dia, waktu kita berdoa, apakah itu namanya memandang Yesus gitu ya. Apakah kita sudah menyaksikan masa depan itu? Walaupun kondisinya ya seperti yang dialami Simeon dan Hana tadi itu, kondisi sudah 300 tahunan ini nggak ada tanda-tanda pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Tapi dengan memandang Yesus, dia sudah lihat masa depan. Dia tahu harapan yang pasti. Dia tahu kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Dia tahu kehidupan adanya di situ. Amin. Itu memandang Yesus. Kita ya introspeksi. Iya. Sudahkah aku memandang Yesus dan melihat pengharapan yang pasti padanya? Seberapa sering saya berdoa, dan waktu saya berdoa terus saya seperti Simeon itu, oh, saya sudah lihat masa depan, saya dapat kepuasan, saya kuat, saya tahu ada pengharapan, saya mengalami kemenangan, saya mengalami kehidupan. Ini posisinya Simeon yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Waktu dia pandang Yesus, terus dia cukup Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun kondisi di sekitarku kiri kanan ini seperti ini, tapi cukup. Saya lihat Engkau, di situ ada masa depan, harapan, kemenangan, dan kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Oke, next. Ada pelajaran yang keempat. Ini belajar menarik. Lukas pasal yang kedua ayat 3. Bapak serta ibunya amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang bayi mereka, tentang Yesus. Ini Simeon tiba-tiba datang langsung gini, terus langsung berdoa untuk Yusuf dan Maria, juga untuk Maria sebutan khusus gitu ya. Datang Hana juga langsung. Jadi mereka terheran-heran. Padahal itu orang tua jasmani yang melahirkan Yesus, itu orang tua mereka. Tapi mereka sampai terheran-heran untuk perkara itu. Ya, saya mau tuliskan kira-kira seperti ini ya. Bahwa ada hubungan dalam roh yang lebih kuat daripada hubungan darah atau secara jasmani. Ya, hubungan-hubungan yang terjadi dalam roh, kita satu, kita saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekalipun kita tidak saudara daging, beda keluarga, tapi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu. Dan ya, mungkin ada yang kadang-kadang lupa dengan perkara itu, sehingga akhirnya bentroklah, selisih paham atau apa kan ya, itu ya. Tetapi lihat saudaraku, bahwa ikatan di dalam roh itu lebih kuat daripada ikatan secara jasmani. Satu contoh lagi ya, misalnya kalau pasangan ya hidup dua menjadi satu, suami dan istri, ya kelihatannya aja oh itu satu karena sudah legalisir di catatan sipil. Sudah didoakan oleh pendeta, sudah diakui oleh jemaat, sudah diterima oleh sosial, oleh masyarakat bahwa mereka itu memang satu suami dan istri. Tetapi itu secara fisik jasmani, tetapi ada roh yang menyatukan mereka, Allah yang menyatukan mereka. Terus Tuhan bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kadang-kadang orang maaf bukan kadang-kadang ya, kalau orang terus cerai, ya mungkin karena secara jiwa kayaknya nggak cocok lagi atau apa. Dia lupa bahwa ada roh yang mengikat mereka. Sedangkan hubungan ikatan roh itu lebih kuat, harus lebih ditakuti, ditaati daripada sekedar hubungan darah. Tetapi ya bukan berarti bahwa kita tidak meninggalkan saudara-saudari. Enggak, Tuhan bilang ya pelihara orang tua, pelihara saudara-saudari. Siapa yang mengacukan saudaranya orang tuanya, yang sudah lebih baik ini tidak lakukan semuanya gitu kan ya. Jadi jangan lakukan satu, jangan tinggalkan yang satu, lakukan yang satu, tapi lakukan semua hukum-hukum itu. Jadi ada hal-hal yang ya mari kita ingat, sadari ya saudara-saudaraku, sekalipun kita ini memang berbeda-beda, tetapi di hati Tuhan kita ini satu. Ada ikatan roh itu. Suami istri juga begitu ya. Allah yang mempersatukan, jangan manusia pisahkan. Ya, karena ada ikatan roh yang lebih kuat. Ini ada introspeksi ya. Ada introspeksi Bang Stephen. Apakah aku waspada terhadap hubungan dalam roh dan menjaganya dengan baik? Oke. Apa kita waspada terhadap hubungan dalam roh itu dan menjaganya? Ya artinya ya termasuk kalau kita saudara seiman di dalam satu tubuh Kristus ini, bukan hanya di GKD Palangkaraya ini sih ya, dengan saudara seiman, saudara-saudara kita ya di sinode yang lain atau apa, kita
itu ada hubungan roh. Jangan sampai kita bertikai satu dengan yang lain karena lupa ya. Mungkin hanya karena perbedaan apa. Nah, tetapi kita ini ada ikatan di dalam roh dan itu lebih kuat. Amin, puji Tuhan. Next. Kemudian Lukas pasal yang kedua ayat 37, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini tadi ya kondisinya, keadaannya Hana ini ya. Nah, jadi saya mau tuliskan begini, saudaraku. Pekerjaan, yaitu bisnis itu kesibukan ya, bisnis, karir, prestasi yang sesungguhnya adalah melayani Tuhan. Ya mungkin kalau kita ketemu dengan sosok yang seperti Hana ini, nggak ada jabatannya atau apa, bagaimana sikap hati kita? Ini orang biasa. Mungkin kita bilang gitu ya, orang biasa ini kan gitu. Oh itu ada pejabat, ada wali kota. Oh ini ada bisnismen yang usaha. Wah itu, wah mantap tuh. Tapi kalau ketemu yang kayak kayak gini kan, yang mungkin contoh ya, ya mungkin pola ini ya yang dipakai oleh saudari-saudari kita ya, para suster ya, mereka melayani di pastoral apa, saya kurang paham gitu ya. Memberi diri untuk melayani seperti itu, saudaraku. Bagaimana sikap saya, bagaimana sikap kita, hanya karena mereka nggak punya jabatan, nggak punya sesuatu, terus orang biasa. Kalau yang itu, ya secara manusia memang begitu, tetapi Tuhan tidak memandang itu. Ternyata saudaraku, ya, Tuhan tahu siapa yang bekerja untuk Dia. Ya. Bekerja untuk Dia bukan untuk Tuhan, bukan harus jadi suster, bukan harus jadi pendeta, diakon atau apa, enggak. Tetapi apa yang Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kalau Tuhan perintahkan ini kepada kita, ayo lakukan itu. Kalau Tuhan perintahkan semua orang jadi kayak Hana, siapa yang tanam padi? kita makan apa? Doa puasa sampai mati gitu. Jadi ada bagian-bagian yang Tuhan tetapkan. Nah, yang salah misalnya, kalau misalnya seseorang tanam padi, di seseorang Tuhan tetapkan kamu jadi petani ya, kamu jadi petani. Terus dia lihat, waduh, kayaknya gereja memanggil. Wah, terus dia jadi pelayanan, dia tinggalkan pertanian. Nah, sekalipun dia jadi pendeta, bahkan mungkin jadi ketua sinode, tapi kalau dia tinggalkan panggilan Tuhan, dia tidak sedang melayani Tuhan, kan ya? Dia dia sedang melayani apa yang dia pandang baik, bukan sedang melayani Tuhan. Jadi mari saudara-saudaraku, dapatkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mengikuti khotbahnya Pak Penatua Timotius tanggal 12 Mei. Dia bilang begitu, ayo ketua-ketua persekutuan, harus terjadi pertumbuhan di dalam persekutuan-persekutuan. Dan apa indikatornya? Indikatornya adalah setengah 50% dari jumlah yang dilayani itu mengetahui apa yang menjadi panggilan hidupnya. Harus ada indikator, gitu ya, namanya juga pengajar ya, pendidik, harus ada kurikulum, ada target-target, nah gitu. Jadi ayo mari kita juga mau pastikan, kita mau dorong juga orang-orang yang kita layani mengenal Yesus, puji Tuhan, dibaptis, diperlengkapi baptisan Roh Kudus, kemudian sampai mereka juga tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar mau melayani, mau begini, mau jadi saksi, mau enggak mau terlalu yang kudus-kudus supaya saya masih bisa bergaul dan saya bisa menjangkau, ya apapun alasannya, tetapi supaya masing-masing tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kalau semua jadi petani, terus siapa yang belajar Alkitab gitu? Semua jadi pendeta, siapa yang tanam padi? Ya kayak gitu kira-kira ya. Pernah ada yang canda, kalau misalnya terjadi hujan uang, apa yang terjadi? Gawat kalau hujan uang, petani nggak mau kerja lagi, sudah punya uang gitu ya. Terus akhirnya semua kelaparan, nggak bisa makan. Ya, next, Bang Stephen, ada introspeksi. Apakah aku menilai orang lain berdasarkan pekerjaannya di mata dunia? Bagaimana kita memandang pertama kita? Ya, kalau dunia akan memandang berdasarkan status sosialnya,
berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan pendidikannya, berdasarkan apapun. Tetapi ternyata Tuhan tidak memandang itu. Ini Hana kayak nggak ngapa-ngapain, hanya tidak pernah meninggalkan bait Allah. Aduh, begitu bosannya. Belum ada TV, belum ada internet pada saat itu, kan gitu ya. Tetapi Tuhan menghargai hambanya ini. Dia berdoa untuk jemaat-jemaat, dia berpuasa. Tuhan menghargai. Mari kita juga dapatkan hati Tuhan, sehingga kita juga tidak menilai orang hanya seperti yang dunia nilai. Oh, ini pejabat, ini pendidikannya bagus, ini begini. Jangan, tetapi lihat bagaimana Tuhan mengasihi sesama. Tuhan mengasihi semua manusia, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Next. Lukas pasal yang kedua ayat 38, pada saat itu juga datanglah ia ke situ, Hana ya, dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi pokok pembahasan kisah Simeon dan Hana ini hanya tentang satu pribadi, yaitu tentang Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang membawa kelepasan bagi dunia, bukan agama gitu ya. Jadi memang bagus lagunya mungkin Jesus is the center of it all. Jesus is the center. Atau sekali Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus. Kenapa hal ini termuncul dalam pemikiran saya? Oke, next, introspeksi. Saudara-saudaraku, tadi disebutkan oleh Kak Yuni, ada kekristenan progresif, ada mungkin teologi kemakmuran, ada hyper grace dan lain-lain. Apakah, saya nggak bilang menuduh ya, tetapi apakah hal-hal ini menawarkan sesuatu keyakinan? Saya nggak bilang agama, karena kan agama Kristen juga ya, mungkin sama. Suatu keyakinan yang kalau didengar itu enak kayaknya, cocok kayaknya. Masa Tuhan menghukum? Tuhan Maha Pengasih, masa dihukum pada neraka? Masa hanya orang Kristen saja yang bisa masuk surga? Ya kayaknya, padahal Tuhan Maha Pengasih. Ada pengertian yang kayak gitu. Sehingga orang sudah beramal, sudah begini, sudah baik hidupnya, masa binasa hanya karena tidak percaya Yesus? Nah, akhirnya ya entah bagaimana. Jalan apa ya? Jalan dago itu ya. Di pinggir jalan saya yang nggak pernah lah berdimensi, cuma dikasih tahu ikut gue Western Science Fair. Apa itu? Ya cari sendiri dulu. Jadi pakai logika. Yang salah satunya saya kira saya nggak mengalami. Ya apa yang cocok untuk logika manusia? Jadi mungkin termasuk itu ya. Kalau Tuhan Maha Pengasih, masanya melalui Yesus pasti mulai berbuat sama saya atau apa macam-macam. Teologi kemakmuran ini baru-baru saya kemarin saya lihat ada pernyataannya Benedin yang dengan saya menyesali dua pengajaran yang saya jalankan. Yang pertama salah satunya adalah teologi kemakmuran. Awalnya dulu dia miskin, dia tidak ngajarin yang kayak gitu. Tapi kemudian hidupnya sukses pelayanan, hanya ini berubah cara pandangnya. Dan dia bilang semua orang Kristen harus sukses, harus kaya. Sudah harus kaya. Gitu. Dan akhirnya dia kemarin saya bikin itu rekaman yang sudah lama ya. Saya sudah Ya, saya menyesali dua pengajaran saya lupa satunya. Yang pasti satunya tentang teologi kemakmuran, bukan seperti itu. Nah, tetapi kayaknya iya ya, senang kalau dengar ya, ayo anak Tuhan kita, Allah kita
kaya, besar, tinggal kita minta kepada Tuhan, kita pasti diberkati. Amin, amin. Gitu, itu senang kayak gitu. Kalau yang masih belum, hari ini belum kaya, belum sukses, ayo terus datang setia di hadapan Tuhan kan gitu kan ya. Pokoknya akhirnya ya saya nggak tahu kalau misalnya ada yang melihat ya pokoknya saya harus kaya, saya harus sukses kayak gitu kan ya. Akhirnya melihat celah di mana bisa membuat dia mendapatkan penghasilan yang mungkin bukan bagian dia ditetapkan Tuhan. Yang penting dia kaya doang. Karena kalau nggak makmur, nggak kaya, ada yang salah, kita salah di hadapan Tuhan. Kan seolah-olah kayak gitu ya. Hyper grace ini yang bikin heboh, termasuk bikin heboh di GKKD. Hyper grace karena kemurahan Tuhan. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk membayar semua dosa-dosa kita. Jangan tuntut saudara-saudarimu itu hal-hal yang harus. Kenapa kamu enggak berdoa? Kenapa enggak datang PD? Ngapain kamu tuntut saudara-saudaramu? Kenapa enggak datang komsel? Kenapa dituntut saudara-saudaranya? Tuhan Yesus sudah mati kok untuk semua dosa-dosa kita. Hyper grace, nyaman sekali kalau kita dengar gitu. Indahnya kalau merasa pas, kalau tidak sedang berjaga-jaga, ya kita bilang tidak sedang berjaga-jaga, tapi mereka bilang ya saya sudah di hadapan Tuhan dan itu cocok dan ada yang ikut. Hyper grace. Ya, maaf saya tidak menuduh karena saya nggak mendalami ya, jadi saya nggak bilang seperti itu ceritanya. Tetapi apakah yang seperti ini pernah ada Children of God? Ya, itu zaman saya masih SMP sampai muncul di koran. Children of God itu kalau cinta silahkan silahkan melakukan hubungan mau sedalam apapun silahkan. Yang penting suka gitu ya. Oh ada yang suka sama istri saya silahkan. Kalau saya suka sama istri orang saya boleh. Itu Children of God tuh. Ngeri memang ya. Kalau kita masih tinggal di Indonesia ini masih ada tatanan moral yang kita bisa menjaga kita. Kalau di luar negeri mungkin yang sudah bebas ya mereka bisa terima hal itu. Tapi itu pun ada di Indonesia saudaraku. Dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Dulu. Children of God, anak-anak Allah. Luar biasa. Ada saksi Jehovah, ya. Tetapi ya mereka mungkin ya ada sesuatu keyakinan ya agama yang mungkin menyenangkan masuk akal manusia. Tetapi yang mau di garis bawahi bahwa sebenarnya bukan tentang agama, tetapi semuanya tentang Yesus. Tuhan Yesus bilang kalau roh penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku dan dia akan menyampaikan apa yang kusampaikan kepadanya. Tidak ada perkara lain. Jadi kalau misalnya ada pengajaran yang baru, mungkin ini dengar dulu apakah Yesus dipermuliakan di dalam situ. Saudaraku, ingat. Kalau hanya bicara tentang agama, kalau bicara agama ya ayo pilih agama yang paling enak, yang paling cocok di logika kita masing-masing, yang paling cocok di budaya kita masing. Tetapi ini bukan, sepanjang ceritanya Simeon dan Hana, semua dari perjanjian lama, perjanjian baru itu bicara tentang satu pribadi, Yesus Kristus. Gitu. Jadi saudaraku, lihat apakah Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, ditinggikan dalam perkara itu. Ya kalau mau dibilang teologi kemakmuran, Rasul Paulus nggak lolos. Rasul Paulus nggak lolos. Dia di penjara, ya susah lah hidupnya gitu ya, saudaraku. Itu termasuk Tuhan Yesus nggak lolos. Mau ini aja pinjam keledai orang, mau bayar pajak aja suruh mancing kayak gitu kan ya, saudaraku. Nah, cuman kita sekali lagi mohon maaf tidak menghakimi hal-hal yang tertulis ini karena saya sendiri tidak mendalaminya. Tetapi apakah hal-hal ini dan yang lain mungkin menawarkan sesuatu hal yang menyenangkan, masuk akal. Bukan tentang menyenangkan atau masuk akal, tetapi tentang Yesus Kristus, tentang meneladani Tuhan Yesus Kristus. Itulah kehendak Tuhan. Ya, ada yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, terus Bapak bilang saya nggak kenal kamu, karena kamu tidak melakukan kehendakku. Kehendak Tuhan adalah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Next, ini yang terakhir, pelajaran berdoa. Ini juga masih dalam perikop yang sama, Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 32. Jadi waktu Simeon ini menyambut Yesus di ayat 28, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya dia memuji Allah, dia berdoa nih. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera,
sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Dia pasti sekali gitu ya. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Saya nggak perlu hidup lagi di dunia ini mungkin untuk berdoa. Mungkin Hana juga punya pemikiran yang sama. Saya mungkin sudah cukup pelayananku karena sudah ada Mesias di sini yang Tuhan janjikan. Sudah pasti masa depan ini, saudaraku. Saya belum terlatih menyampaikan perkara ini. Cuman ini yang saya dapatkan, bahwa berdoa dengan pengharapan atau keinginan teguh agar terjadi di masa depan tanpa kekhawatiran. Ya, doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Jika kamu meminta sesuatu tapi hatimu mendua hati, kamu tidak akan peroleh apa-apa. Hari-hari ini ya, perkara ini muncul waktu kita PD Jumat kemarin. Ya, kita sedang berdoa untuk regenerasi, untuk youth, anak-anak muda gitu kan ya. Dalam hati selalu bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana pelayanan rumah ke depannya waktu mereka orang-orang muda ini yang pimpin, mempersiapkan. Ya kalau saya kan Bang Jeffrey, ini seangkatan mungkin ya. Siapa lagi, mungkin Bang Yanto anggaplah seangkatan gitu ya. Pak Ricci kan ya. Terus ada mereka Pak Robert, ada Bang Obed kan ya. Ada Bang Herman, ada Ko Adi kita seangkatan itu. Ini menggabung diri. Silakan aja kan ya. Yang sedang menggerakkan anak-anak muda nih sekarang gitu kan ya. Kalau mau dibilang lini kedua secara usia silakan gitu kan ya. Saya bilang, apakah nanti nilai-nilai itu akan diteruskan oleh mereka? Terus anak-anak muda yang akan dibangkitkan nanti, apakah nanti nilai-nilai yang, jadi waktu berdoa itu kadang-kadang masih ada semacam keraguan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saya belajar dari perkaranya Simeon ini. Waktu dia lihat Mesias, sekalipun bangsa Israel kondisinya seperti ini, dia bilang, I see the future, saya lihat masa depan karena ada Mesias. Dia berdoa dengan satu kepastian yang sudah disiapkan oleh Tuhan, bukan berdasarkan keadaan-keadaan. Saya bilang, saya juga mau belajar berdoa seperti itu, doa yang lepas tanpa kekhawatiran. Kalau saya bilang Tuhan akan bangkitkan pahlawan-pahlawan dari rumah Tuhan tempat ini, lepas saja itu, percaya itu rancangan Tuhan gitu. Saya mau belajar berdoa seperti itu, saudaraku, dan tidak mudah bagi saya. Kadang-kadang masih muncul pemikiran-pemikiran. Tapi ada orang-orang yang baru, mungkin baru-baru secara rohani atau apa, tapi karena kepolosannya dia berdoa seperti Simeon dan perkara mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil. Ya, kita mau bersama-sama bertumbuh, kita mau menjadi rumah doa yang betul-betul membuat terobosan-terobosan, saudaraku. Ya. Itu kalau bicara perkara regenerasi. Perkara-perkara yang lain, misalnya saya kalau doakan misalnya kantor saya gitu ya, di wali kota, di wali kota Palangkaraya kan ya, sambil berdoa, sambil dengar lihat orang korupsi, malas-malasan kayak gini kan ya, bisa enggak ya? Ada kekhawatiran di sini. Saya belum bisa seperti Simeon, saudaraku, masih bergumul. Nah, maksud saya itu ya, saya belum bisa menembus perkara itu. Tetapi ya Tuhan menolong kita gitu ya, untuk kita menjadi pendoa-pendoa seperti Simeon ini. I see the future. Sekalipun sehingga doanya itu lantang sekali naik ke hadirat Tuhan tanpa keraguan. Bukan karena kondisi yang ada sekeliling, bukan juga tentang dia. Kalau Simeon bilang, sudah Tuhan cukup, saya boleh Tuhan panggil, sudah selesai tugas saya, sudah ada janji Tuhan saya lihat di depan saya ini, pasti jadi, pasti selesai. I see the future gitu ya. Kita mau belajar, saya mau belajar berdoa seperti Simeon, saudaraku. Lihat janji Tuhan, tidak ada pertimbangan-pertimbangan. Ya kalau misalnya berdoa untuk anak ya, nanti Angela mau sekolah di mana, nanti mau sekolah di Bandung. Tuhan, Angela nanti mau berdoa kuliah di Bandung. Aduh, tapi nanti gimana kalau pergaulan di sana? Agak-agak gimana gitu kan. Ya wajar sih ya, saya pikir. Tetapi itu perkara jiwa, saudaraku. Sekali lagi ini perkara roh gitu ya. Perkara roh. Simeon, dia I see the future gitu ya. Saya sudah selesai, Tuhan panggil saya, gak apa-apa, cukup saya lihat Yesus Mesias, saya percaya
pasti selesai, pasti gol gitu ya. Saya mau belajar berdoa, ayo mari sama-sama kita mau belajar juga seperti sikapnya Simeon ini ya, sehingga kita menjadi rumah doa yang powerful gitu ya. Mau topik apapun, mau untuk keluarga, mau untuk pasangan hidup, mau pekerjaan, mau tentang suku-suku bangsa, cita-cita pekerjaan anak-anak, mari berdoa seperti Simeon berdoa. I see the future. Amin. Dan semuanya karena Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Next slide. I see the future in Jesus Christ. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berbicara dan mengajari kami umat-Mu ya Tuhan, supaya sungguh kami menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang bertindak ya Tuhan. Karena Engkau sedang membangkitkan Tuhan pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan dalam hari-hari ini ya Bapa. Ajar kami berdoa seperti Simeon, ajar kami Tuhan bersikap seperti hatinya Hana ya Bapa di surga. Sekalipun sudah lama kondisi Israel ratusan tahun seperti itu, tetapi mereka tidak melihat kondisi yang ada di sekeliling mereka. Mereka hanya, mata mereka tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka, bagi Simeon, bagi Hana, itu cukup, selesai. Itulah janji Tuhan. Ajar kami ya Bapa di surga, gereja-Mu ya Tuhan, karena inilah rumah doa-Mu ya Tuhan. Ajar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat Tuhan yang kuat Tuhan, yang sungguh berdoa supaya sungguh kami menjadi rumah Tuhan yang kuat, menjadi rumah Tuhan yang bertindak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, terima kasih untuk kekudusan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Roh Tuhan lebih lagi akan menyatakan perkara-perkara ini Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang punya langit dan bumi, kami bersyukur untuk firman Allah yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Bukan hanya satu yang menyenangkan pendengaran kami saja Tuhan, tapi terlebih lagi kami rindu firman Allah yang hidup itu boleh menembus ke dalam kedalaman hati kami, boleh tergores di dalam lubuk hati kami, boleh tertoreh cukup dalam di dalam batin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan yang lebih-lebih lagi singkapkan setiap hal yang Tuhan rindukan untuk Tuhan, untuk didapati dan dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari ajar kami setia di dalam setiap hal yang Tuhan perhadapkan kepada kami. Setiap hal yang Tuhan rindu untuk jemaat-Mu boleh kerjakan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami memberikan persembahan syukur kami, mari Tuhan yang boleh memberkati setiap persembahan syukur kami. Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah di dalam pekerjaan kami, memberkati pekerjaan orang tua kami, memberkati sekolah kami, kuliah kami, bahkan seluruh bisnis kami Tuhan yang boleh ambil alih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di mana kami bekerja, di mana kami berkarya, di mana kami berprestasi, kami sedang dalam posisi melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau angkat pujian, curahkan berkat-Mu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Setia padamu, Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selama. Berbahagialah orang yang takut, berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya.
baru pertama kali ya ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman pada pagi hari ini, kita mengucap syukur pada hari Minggu kemarin, Minggu malam, sudah menerima baptisan selam, baptisan air, Ananda Angela, Ananda Daniel, Ananda Febrian. Namanya Andre, terus pas dia bilang, siapa nama lengkapnya? Kata Bang Jepri, Febri, loh kok enggak, kok jauh gitu, sejauh langit dari bumi, enggak nyambung. Tapi ya puji nama Tuhan, 3 anak-anak pelajar yang boleh menerima baptisan air, Febrianto ya, Pedianto, PDI katanya, PDI saya ingatnya, PDI sama Anto Bu katanya gitu kan. Ya puji nama Tuhan, ya mari bertumbuh bersama, tidak hanya cukup di dalam baptisan air, masih ada tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan Tuhan. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi minta supaya yang sudah dibaptis air juga menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat buat anak-anak yang sudah menerima baptisan air. Kemudian pengumuman selanjutnya pada hari Selasa itu pada hari ini akan ada komsel anak Pelamboyan jam 3 sore di Pelamboyan. Nanti yang akan menjadi leadernya guru-guru sekolah minggu. Silakan kalau yang mau bergabung langsung ke Pelamboyan biasanya. Kemudian pada hari Selasa ada komsel Jekan Raya pada jam 6 sore ya. 6 sore di rumah keluarga Parobet. Kemudian pada hari Kamis ada komsel profesi. Nanti mungkin akan diinformasikan online atau onsite. Jam 6:30 malam jam 18.30. Kemudian pada hari Sabtu ada 3 komsel, yaitu komsel pelajar pada jam 12.30 di Teras Homa. Kemudian pada jam 5 sore ada komsel mahasiswa di tempat ini. Kemudian pada jam 7 malam ada komsel Kereng Sehati. Nanti diinformasikan ke mana rumah yang akan menerima komsel gitu kan ya. Puji nama Tuhan. Kemudian pada hari Minggu ada ibadah raya dan juga ibadah anak sekolah minggu. Ada tambahan Pak? Panitia? Panitia retreat, youth? Panitia youth ada pengumuman, publikasi dan promosi atau apa? Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kami ya dari panitia untuk retreat mahasiswa pelajar tahun ini ya rindu gitu ya, rindu sekali ya anak-anak kita ya, anak-anak kita semua ya boleh mengalami lawatan Tuhan di tahun ini karena mereka adalah generasi penerus kita. Ya, kita rindukan bahwa mereka mengalami lawatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kami mohon dukungan semua dari Bapak, Ibu, dan semua kita jemaat Tuhan untuk boleh sama-sama ambil bagian dalam hal ini, baik dalam doa, dana, dan segala apa yang bisa kita lakukan untuk ambil bagian dalam hal ini. Ya, kami sudah memulai doa kurang lebih 2 minggu ya, setiap pagi ya 2 hari sekali, dan akan terus sampai di hari H yaitu tanggal 21 dan 22 Juni ya, bulan depan. Masih ada kurang lebih 1 bulan lebih untuk kita menyiapkan ke depan ya. Untuk yang melayani yaitu hamba Tuhan Pendeta Bernard Siaan dari Bandung Pusat. Beliau masih posisinya sebagai Ketua Youth Sinode Bandung Pusat. Ya, kita rindu dari beliau juga boleh dapatkan isi hati Tuhan dan membagikan bagi kita semua, terutama anak-anak muda di pelayanan kita gitu ya, tempat ini. Ya, dan beliau bersedia, puji Tuhan,
dan ya kami akan terus bekerja ya untuk menyiapkan anak-anak yang akan dilayani, peserta kurang lebih dari mahasiswa dan pelajar masing-masing 15 orang, jadi total 30 orang. Dan juga kita akan mengundang youth pelayanan dari Laman Baru juga gitu ya. Dan kurang lebih kuotanya nanti akan sekitar peserta mungkin 35 sampai 40 ya. Jadi bersama dengan panitia sekitar 45 sampai 50 orang gitu. Nah, mohon dukungannya Bapak Ibu untuk kita terus boleh berdoa ya setiap hari. Satu hal yang saya yang saya dapatkan waktu Pendeta Bernard bicara waktu kami pertemuan di Bogor ya, saya, Kanur, juga saudari kita Dewi, setelah sesi terakhir gitu ya, beliau katakan pesan dari beliau bahwa ya beliau, saya tidak punya 10 tips gitu ya. Kalau orang bertanya untuk terjadi kegerakan ya, atau 10 langkah untuk mengalami Tuhan ya, selain satu langkah yaitu doa dan air mata gitu. Nah, inilah yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, yaitu menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan, dan merindukan Tuhan melawat kita gitu ya. Saya pun juga merindukan itu gitu. Apa yang pernah terjadi di bapak-bapak rohani kita di masa-masa mereka pelajar, masa-masa mereka mahasiswa ya, hanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan lah yang menjadi bekal sampai hari ini. Ya mungkin kita juga bapak-bapak ya yang sudah dewasa, perjumpaan dengan Tuhan lah yang menjadi bekal kita sampai ada hari ini. Ya itu yang kita rindukan, bahwa anak-anak muda kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Hanya perjumpaan dengan Tuhan lah yang membuat Ayub bisa berkata, bukan lagi dari orang aku mengenal Tuhan, tetapi mataku sendiri gitu. Nah, ini yang mari kita hari-hari ini menanti-nantikan Tuhan, dan itu pun yang kami bagikan ke anak-anak muda hari ini ya di pelajar mahasiswa, untuk mereka pun menyiapkan hati ya. Semoga Tuhan melawat setiap peserta ya dengan rasa haus dan lapar ya. Kita tetap percaya seperti Simeon tadi bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan anugerahnya masih tersedia sampai hari ini. Itu. Yang kedua, juga mohon dukungan, nanti mungkin ada dana yang dibutuhkan ya untuk acara ini ya. Kami sedang menyiapkan proposal ya. Kami juga sedang memikirkan ya ide mungkin untuk usaha dana. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari yang punya ide ya boleh disampaikan ke kami panitia, baik yang mahasiswa atau di pelajar. Baiknya membuat seperti ini ya, kami akan terbuka gitu ya. Mungkin Bapak Met juga punya ide ya sebagai yang usaha gitu, kami terbuka gitu ya untuk boleh kita kerjakan sama-sama gitu ya. Ya rindu semua ya boleh ambil bagian, baik yang di profesi juga rekan-rekan boleh ambil bagian untuk mungkin ada ide begini ya, kami terbuka ya untuk dimulai dari sekarang gitu ya. Ya untuk kelanjutannya mungkin nanti akan, kalau sudah proposalnya sudah fix jadi ya, mungkin semoga minggu depan atau minggu berikutnya boleh ditayangkan di pengumuman, sehingga Bapak Ibu jemaat tahu apa-apa yang dibutuhkan dan boleh didukung bagi acara ini ya. Mungkin itu saja informasinya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, kami mohon dukungannya untuk kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Itu tadi pengumuman untuk acara Youth pada tanggal 21 dan 22 Juni. Silakan, bukan silakan, mari kita dukung sama-sama untuk acara tersebut. Pada hari ini, tepat 19 Mei, ada yang berulang tahun. Ibu Santi, istri Pak Jeffrey, tepat hari ini. Nanti Pak Gembala doa ya, karena bertepatan hari. Iya,
Sebelum kita mau akhiri ibadah kita, saat saya tadi duduk di kursi, Tuhan ingatin akan ayat ini gitu kan. Mungkin sudah sering saya ingat ke saat saya pertama PA, ayat ini yang selalu diingatin waktu itu saat pertama PA tentang kekristenan sejati, ayat ini. Tapi saya cuma mau ambil ayat yang kedua di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kalau kita mau menjadi generasi Allah, maka janganlah menjadi sama seperti dunia ini. Mungkin akan berbeda, mungkin agak aneh, tapi Tuhan bilang tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, karena di situ akan kelihatan engkau terang dan garam. Engkau akan menjadi terang dia selalu muncul. Dia akan berbeda, bukan berbeda karena itu ya, karena salah, karena enggak, tapi berbeda karena ada satu nilai-nilai yang dia pegang, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang dia imani dan dia yakini bahwa itu akan terjadi atas hidupnya. Demikian juga untuk orang-orang muda, mungkin saat ini banyak hal, pelayanan orang muda seperti apa, banyak hal. Tapi ingatlah, saat kau ada di dalam Tuhan, tanya sama Tuhan, minta firman-Mu. Maka di saat kau dapatkan firman-Mu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saat kau memberikan dirimu untuk dituntun oleh firman Allah, maka kau bisa bedakan, ini dari Tuhan gak? Ini tidak dari Tuhan, walaupun itu dengan temanmu, maka kau akan bisa bedakan. Dan engkau memang akan berbeda, tapi engkau adalah terang di situ. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Kita gak usah takut apa yang akan terjadi, karena sampai akhir hidup kita punya Allah yang El Shaddai. Amin.
perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Besarlah Engkau ya Allah kami. Sungguh ajaib, sungguh mulia Engkau ya Bapa. Terpuji Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya bagimu segala puji-pujian dari kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Haleluya. Kita mau berdoa untuk saudari kita, Mama Stephen. Boleh berdoa juga didampingi suami. Boleh ke depan. Boleh Bang Jeffrey ya. Kita mau bersuka cita untuk kepercayaan Tuhan menambahkan usia sampai hari ini. Kita tahu pimpinan Tuhan terus berjalan atas hamba-hambanya, atas anak-anaknya. Haleluya. Bapa di sorga, kami mau bersukaria Tuhan denganmu ya Bapa. Untuk anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau taruhkan ada di tengah-tengah dunia, ada di tengah-tengah generasi hari ini ya Bapa. Juga untuk pertambahan usia yang mereka alami ya Bapa secara khusus. Kami berdoa mengucap syukur untuk saudari kami Santi Patanawani ya Bapa di sorga. Tuhan terpujilah namamu ya Bapa yang sudah mengutus hamba-Mu ini ya Bapa di sorga, di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan secara khusus di kota ini ya Bapa. Supaya kami berdoa apa yang menjadi rancangan Tuhan melalui hidupnya Bapa semakin Tuhan teguhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari-harinya Tuhan, semakin dipenuhi Tuhan dengan pemahaman, pengertian dan gairah pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Apa yang menjadi panggilanmu, apa yang menjadi kehendakmu dalam hidupnya ya Tuhan, semakin terang benderang Tuhan. Dan dia sungguh menjadi penopang, menjadi kuat Tuhan, untuk keluarga, untuk suami, juga untuk jemaat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mendengar doanya ya Bapa di surga, Engkau yang murnikan hatinya ya Bapa di surga, supaya sungguh sebagai pendoa ya Tuhan, yang membuat doa yang berkuasa, yang membuat terobosan-terobosan Tuhan yang tidak dapat dihalang-halangi. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mari Tuhan tambah-tambahkan karunia bekerja atas hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir hikmat yang daripada Tuhan. Engkau semakin kuat di dalam panggilan-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dan Engkau menjadi pembela-Mu. Mari pandang di sekeliling-Mu, pandang jalan-jalan-Mu. Oleh karena Engkau sedang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Lakukan dengan setia menjadi prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, demikian kami berdoa juga untuk Bang Jeffrey ya Bapa di surga. Tuhan yang tambah-tambahkan terus hikmat ya Bapa, supaya sungguh apa yang Tuhan mau kerjakan melalui keluarga rumah tangga ini ya Bapa semakin diteguhkan Tuhan, juga atas anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mengalir berkat-berkat Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan atas keluarga rumah tangga ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Bapa di sorga, Tuhan kami berdoa ya Bapa di sorga untuk rencana retret youth tanggal 21, 22 Juni ya Bapa di sorga. Hati kami menjerit ya Tuhan, untuk Tuhan membangkitkan generasi, untuk Tuhan membangkitkan pahlawan-pahlawan juga dari rumah Tuhan di tempat ini ya Bapa di surga. Kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau saja ya, tangan-Mu yang sanggup Tuhan mengukirkan di hati anak-anak kami ini ya Tuhan. Panggilan-Mu ya Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu atas mereka. Karena itu kami berdoa Bapa untuk mereka ya Bapa, untuk hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa membela ya Tuhan supaya apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang sudah Tuhan gariskan untuk mereka warisi ya Bapa di surga. Mari Tuhan taruhkan Tuhan. Kami tidak memandang apa yang menjadi keadaan mereka hari-hari ini ya Tuhan, tapi kami sungguh percaya Bapa bahwa rancangan-Mu sempurna atas hidup anak-anak kami. Mereka adalah pahlawan-pahlawan-Mu ya Bapa di sorga, yang Kau persiapkan Tuhan untuk hari-hari yang akan mereka hadapi nantinya ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti pertandingan dan menyelesaikannya ya Bapa di sorga. Mereka adalah orang-orang yang seperti Tuhan Yesus Engkau katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, sempurna rencana-Mu Tuhan untuk anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Bapa.
Yang ada di hati kami hari-hari ini ada 30 orang Tuhan. Ada juga saudara-saudara kami, anak-anak kami dari Laman Baru ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, mari agenda Tuhan Yesus Kristus sendiri, mari terjadi Tuhan atas mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa meminta Tuhan, bangkitkan anak-anak kami ini ya Tuhan. Bangkitkan generasi ini ya Bapa di surga, menjadi generasi yang kuat Tuhan, menjadi generasi yang bersuara Tuhan, menjadi generasi Tuhan yang membawa terang, membawa dampak Tuhan di mana mereka berada, di sekolah mereka Tuhan, di pergaulan mereka, di kampus-kampus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus. Kami berdoa Tuhan, sama seperti orang-orangnya yang lahir di kemah Abraham, demikian juga Tuhan anak-anak kami yang kami layani Tuhan, jasmani, rohani ya Bapa. Mari bangkitkan mereka menjadi tentara-tentara Kristus yang kuat Tuhan, bahkan lebih kuat daripada orang-orang yang sebelumnya, daripada kami ya Tuhan. Engkau siapkan mereka Tuhan untuk menghadapi zaman yang akan mereka hadapi ya Bapa di surga. Di atas segalanya kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu sempurna Tuhan atas mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa saat kami membela mereka ya Tuhan. Kami mempatahkan dan tepis, tolak semua kuasa-kuasa kegelapan, bisikan-bisikan palsu daripada si jahat yang mau melemahkan hati dan iman kami. Kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bahwa semuanya sudah selesai di kayu salib, dan kemenangan itu menjadi bagian gereja-Mu, menjadi bagian rumah Tuhan. Itu terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua panitia yang mengerjakan, mempersiapkan hari-hari ini. Tuhan yang berikan hikmah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang jagai dan lindungi mereka Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesatuan hati antara para panitia, semua kami jemaat Tuhan, para pemimpin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, supaya sungguh kekudusan Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kami. Roh Tuhan leluasa bekerja tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan untuk segala yang diperlukan, baik itu tempat, untuk dana Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan yang merencanakan, Tuhan sendiri akan menyiapkannya Tuhan. Buka hati kami Tuhan, supaya sungguh kami menerima sepenuh-penuhnya yang daripada Tuhan itu, dan kami tidak khawatir dan ragu ya Tuhan. Tuhan cukupkan dana yang diperlukan ya Bapa di surga, lebih daripada yang kami siapkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Pendeta Bernard Siahaan ya Bapa di surga. Tuhan sendiri yang menetapkan, yang memilih, yang akan mengutus hamba-Mu Tuhan untuk melayani tempat ini. Kami berdoa perlindungan penjagaan Tuhan nyata atas hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengatur segala jadwalnya ya Bapa di surga, supaya pada waktunya nanti dia boleh dengan leluasa, dengan tenang boleh hadir Tuhan tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mari suara hati Tuhan terus membakar dia ya Bapa di surga. Dia tidak kendor, api Tuhan terus membakar dia ya Bapa di surga. Sampai juga di tempat ini ya Tuhan dinyatakan ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami tahu Tuhan, kami dengar peristiwa yang luar biasa saat Engkau melawat Tuhan anak-anak muda di kota Bandung. Tapi kami tahu ada bagian dari generasi kami yang Tuhan sudah siapkan saat ini Tuhan, jauh lebih dahsyat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa bukan karena masa lalu Tuhan, tapi kami menanti-nantikan Yesus Kristus sendiri yang dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan Tuhan sidang raya Sinode GKKD ya Bapak di surga 23-24 Oktober di Yogyakarta ya Bapak, supaya sungguh ya Tuhan agenda Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan itu yang terjadi ya Bapak di surga, baik itu peraturan-peraturan apapun Tuhan, biarlah sungguh semuanya itu oleh karena tuntunan roh Tuhan sendiri Tuhan. Dijauhkan segala ego manusia, dijauhkan segala campur tangan manusia yang karena kedagingan Tuhan. Tetapi sungguh ya Bapa di surga, kami berdoa yang murni daripada Tuhan, itu yang terjadi Tuhan melawat hamba-hamba-Mu, terjadi kesepakatan. Demikian juga untuk pemimpin sinode Tuhan, badan pengurus yang akan terbentuk nanti ya Bapa. Kami berdoa Tuhan sendiri yang menunjuk dan mengangkat hamba-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk prasidang raya di Pontianak tanggal 23-24 Mei ini ya Bapa di surga. Mari persiapan Tuhan untuk semua hamba Tuhan dari berbagai provinsi Tuhan Kalimantan akan berkumpul Tuhan. Tuhan yang hantarkan kami dalam perjalanan-perjalanan kami ya Tuhan. Boleh beracara, boleh bersidang di sana ya Tuhan dengan lawatan Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, cukupkan segala yang diperlukan.
Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, Tuhan rumah di GKD Pontianak ya Bapa. Tuhan sungguh yang cukupkan, Tuhan yang sungguh sanggupkan mereka ya Bapa di sorga untuk menjadi Tuhan rumah Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan mendukung studi anak-anak kami ya Bapa di surga. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu menjadi bagian anak-anak kami ya Tuhan, bagian kami semua ya Tuhan. Bapa kami berdoa ya Tuhan, nyata Tuhan, buat Tuhan anak-anak kami berhasil dalam studi mereka ya Bapa. Baik mereka hari-hari ini ada di pelajar, juga di mahasiswa Tuhan. Khusus kami berdoa untuk adik kami Siska ya Bapa sedang mengerjakan tugas akhir. Bapa Tuhan yang membuat segala sesuatunya mungkin ya Bapa di surga. Tuhan yang buka jalan-jalan ya Bapa. Tuhan yang fasilitasi anakmu ya Bapa. Kami berdoa supaya sungguh gairah yang baru yang daripada Tuhan, itu yang senantiasa memenuhi saudari kami ini, adik kami ini ya Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan jagai dalam kesehatannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh apa yang menjadi rancangan Tuhan atas bangsa Indonesia secara kudus Kedar Nebayot yang berdiam di pulau-pulau ini ya Tuhan. Mari Tuhan seperti firman-Mu bahwa pada waktu-Mu Tuhan Engkau akan bawa Kedar dan Nebayot Tuhan untuk dipersembahkan menjadi semarak dalam rumah-Mu ya Tuhan. Ajar kami gereja-Mu untuk selalu setia Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan, untuk menjadi pekabar-pekabar Injil dalam segala keadaan ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atas mereka ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendengar panggilan-Mu ya Tuhan. Mereka melihat kesaksian-kesaksian yang nyata adakan kehadiran dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin di negeri ini ya Tuhan, berikan hikmat ya Bapa untuk pengaruh globalisasi supaya mereka sungguh tidak terpengaruh Tuhan. Tetapi kami berdoa apa yang menjadi rencana Tuhan untuk Indonesia itu sungguh yang terjadi, itu sungguh yang diputuskan ya Bapa, di pusat dan sampai ke daerah dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih ya Bapa di surga. Damai sejahtera yang Tuhan sudah rancangkan di surga, biarlah itu terjadi Tuhan atas provinsi ini ya Bapa di surga. Berkati pertumbuhan ekonominya ya Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat ya Bapa di surga. Untuk pendidikan Tuhan, untuk usaha-usaha semuanya berjalan dengan stabil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Kota Palangkaraya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan yang menempatkan kami hadir di tengah-tengah kota ini Tuhan. Bapa bawa kami untuk terus berdampak, untuk mengusahakan kesejahteraan kota ini Tuhan. Kami berdoa meminta rancangan Tuhan untuk Kota Palangkaraya yang indah dan sempurna itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua rancangan kegelapan yang mau merusakkan Kota Palangkaraya ini. Baik untuk anak-anak muda, rumah tangga dalam pergaulan, dalam hal obat-obat terlarang. Kami hancurkan semua rancangan-rancangan setan itu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pejabat, para pengambil keputusan, dijauhkan dari hati yang korup Tuhan. Biarlah hati yang takut akan Tuhan itu ada dalam hati mereka. Terlebih anak-anak-Mu ya Bapa di surga, menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa surgawi. Bapa, kami dengar dari firman-Mu bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah sediakan segala berkat rohani Tuhan bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau tidak pernah berhutang apa-apa atas kami Tuhan. Saat Engkau mengutus kami untuk kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia, kami percaya bahwa semua bagian-bagian itu Tuhan sudah siapkan Tuhan untuk mencukupkan kami. Oleh karena itu dengan iman, dengan sukacita kami melangkah meraih menerima semua janji berkat Allah itu bagi kami. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Demikian juga setiap benih yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan yang pimpin kami ya Tuhan, untuk kami waspada, kami tabur di tempat yang Tuhan tunjukkan, kami tabur pada waktu yang Tuhan tetapkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami selesai dalam ibadah ini, kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima semua pujian, musik, tari-tarian kami, persembahan kami, seruan kami kepadamu ya Bapa. Hanya Engkau saja yang layak Tuhan menerima semuanya itu ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami, tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk saudara kami akan melakukan perjalanan-perjalanan baik keluar kota maupun kembali ke Palangkaraya. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dijagai juga keluarga Pak Immanuel Tuhan yang sedang melayani Tampelas. Tuhan juga akan pimpin sertai mereka datang ke Palangkaraya dan tidak kekurangan suatu pun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah juga shalom.